Shalom keluarga damai, masih dalam rangkaian renungan Samas tentang kuasa yang diterima oleh anak-anak Allah. Pagi ini kita membahas tentang kuasa untuk hidup yang berkemenangan. Seperti sering dinyanyikan, bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan untuk dapat mengerti kehendak Tuhan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 20 sampai dengan 27. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sepanjang hidup orang percaya itu merupakan peperangan yang berlangsung terus-menerus dengan keinginan daging kita, dengan dunia dan roh-roh yang ada di udara. Seringkali kita berharap untuk menang melawan keduniawian, ego, dan godaan si jahat. Ada kalanya kita tertunduk menyesali kemarahan, keegoisan, kemalasan, dan iri hati atau perkataan yang menyakiti sesama kita. Namun demikian kita masih juga jatuh dan kalah dalam peperangan rohani ini. Sebenarnya kehidupan orang percaya itu sudah disetting ulang berbalik arah dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Jadi, seharusnya orang percaya memiliki pola hidup yang berbeda dari kehidupannya yang lama, sifat-sifatnya yang lama, kebiasaannya yang lama, dan lain-lain. Tapi bagaimana mungkin sesuatu yang sudah terbiasa bertahun-tahun kita lakukan itu bisa diubah? Seperti kata Paulus di kitab Roma 7 itu, di dalam hatinya dia tahu hal-hal yang baik dan indah yang harus dilakukan, tetapi seperti ada yang berjuang melawan akal budinya, menarik kuat untuk kembali pada sifat-sifat lama kedagingan dan dalam dosa. Jadi bagaimana caranya? Firman Tuhan kita memberi arahan untuk kembali menyetel ulang fokus hidup kita. Kalau biasanya segala sesuatu berpusat pada aku, kesenanganku, kebahagiaanku, hobiku, keinginanku, kesukaanku, maka sudah saatnya fokusnya diubah, diarahkan kepada Kristus. Apa yang menyukakan hati Tuhan, keinginan Tuhan yang mana yang harus saya kerjakan, kehendak Tuhan yang mana, dan semua hal itu akan mendatangkan damai sejahtera serta kemenangan dalam peperangan rohani ini. Tetapi bagaimana caranya mengubah setting ini? Sebab kalau tidak disetting ulang, maka segala sesuatu yang berfokus pada Tuhan itu seperti sebuah usaha yang melelahkan karena dilakukan dengan terpaksa. Perubahan itu harus diawali dengan belajar mengenal Kristus, mendengar tentang Dia, dan menerima pengajaran di dalam Dia, seperti ayat 20-21 yang barusan kita baca tadi. Bergaul akrab dengan Tuhan dalam saat teduh, membaca, merenungkan firman, dan berdoa. Maka fokus kita kepada Tuhan itu otomatis keluar dari dalam hati yang mengasihi, selalu ingin menyenangkan dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dengan demikian kita rela menyerahkan hak-hak kita kepada Kristus. Jadi sekalipun berat dan susah, kalau itu menyenangkan Kristus, maka kita akan melakukannya dengan
sukacita. Dengan Yesus yang selalu ada di hati dan menjadi prioritas kita, ada satu ketundukan yang manis untuk selalu mengikuti perkataan dan perintahnya. Ada kepekaan yang makin tajam untuk mengenali apa yang berkenan dan yang tidak, apa yang disukai Allah dan yang tidak. Juga ada kelembutan hati untuk ditegur, dikoreksi, dan diubah sedikit demi sedikit semakin serupa dengan Kristus. Kehidupan manusia baru seharusnya memiliki gairah dan semangat yang tak pernah padam, penuh cinta kasih dan sukacita. Sayangnya, apa yang ada di kenyataan sehari-hari seperti tampaknya tidak begitu. Orang yang sungguh-sungguh mencari belajar firman Tuhan tidak digambarkan bersukacita. Malah cenderung kelihatan suram, serius, bermuram durja, suka membaca, pesimis, tidak fun, suka mengkritik dan mencela. Bapak, Ibu, Saudara, jangan salah. Memang biasanya orang yang serius akan lebih suka belajar. Tetapi sifat-sifat muram itu bukan berasal dari Roh Kudus dan juga bukan berasal dari hasil perubahan hidup baru. Hal itu biasanya merupakan tabiat lama yang berdosa, bawaan karakter yang belum diubahkan. Kehidupan baru bukan berarti menjadikan kita sebagai pertapa yang memisahkan kehidupan kita dengan realita kehidupan sehari-hari. Kehidupan baru yang dalam Kristus justru harus membuat kita menikmati indahnya kehidupan tanpa dosa. Segala aspek kehidupan baik dalam pekerjaan, perekonomian, dan lain-lain semuanya dikembalikan kepada Sang Pemilik hidup kita. Jangan lagi ada dusta atau perkataan kotor seperti dituliskan di ayat-ayat selanjutnya dalam bacaan kita tadi. Sekalipun menurut ukuran dunia itu fun atau lucu ya. Tetapi mintalah pada Tuhan agar kita bisa memiliki kehidupan baru yang berkemenangan. Dan karena hal itu sesuai kehendak Tuhan, maka permintaan kita tadi akan dikabulkan. Meminta untuk men-setting ulang kehidupan kita, jangan ragu untuk meminta Tuhan mengambil alih kendali kehidupan kita. Karena Allah akan menggantikan kesenangan-kesenangan atau pujian atau kepuasan semu yang tadi kita alami sebelumnya itu diubah menjadi sukacita dan pengharapan baru dalam Kristus. Saya akan menutup renungan ini dengan kisah seorang yang baru pertama kali menginap di Hotel Bintang 5. Setelah ditunjukkan cara membuka pintu dengan kartu, dia langsung istirahat tanpa tahu bahwa kartu itu harus diletakkan di tempat kartu supaya semua listrik di kamar menyala. Akhirnya setelah kepanasan dan gelap, dia bingung bagaimana menyalakan lampu kamar dan AC. Setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya sadarlah dia bahwa kartu kunci kamar itu juga berfungsi sebagai koneksi listrik di kamar hotel. Jadi harus dimasukkan di tempatnya. Demikian juga halnya dengan kehidupan orang percaya. Segala perbuatan upaya kita tidak menghasilkan apa-apa, malah jadi kita kelelahan. Kalau kita tidak terhubung dengan sumber listrik kita, yaitu Tuhan, sumber tenaga kita. Seperti ranting-ranting yang harus menyatu dengan pokok anggur baru bisa menghasilkan buah, demikianlah usaha kita akan sia-sia bila tidak melekat kepada sumbernya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sudah terlampau lama kita mengendalikan mata, kaki, tangan, dan seluruh tubuh kami untuk memuaskan keinginan kami. Biarlah doa kami setiap saat memohonkan Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh hidup berkemenangan dan memuliakan Tuhan dan menghasilkan buah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.